Ada banyak persoalan ya di sekitar kita yang bisa membuat kita lemah, bahkan bisa jatuh juga. Kita belajar dari firman Tuhan, yaitu Bapak Abraham, kisah hidupnya yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Dan ada satu pergumulan atau ujian iman yang sangat berat sekali. Ya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12, kita baca bersama-sama, bisa lihat ke depan ya LCD. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Abram hendak membunuh anaknya, mengorbankan anaknya yang satu-satu itu. Dan dia serius mau lakukan. Dan Tuhan melihat itu. Nah rupanya ini sebagai ujian. Apakah Abram mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Ya, tidak segan-segan. Ya, dia sungguh-sungguh mau mengorbankan yang sangat berharga di dalam dirinya. Nah kisahnya dimulai dari pergumulan satu ke pergumulan yang berikut. Kemudian janji itu dia dapat. Tetapi persoalan adalah apa yang sudah dia dapatkan ya diminta oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu. Nah kisahnya adalah dia dipanggil oleh Tuhan. Mengalami banyak tantangan pergumulan. Ya, untuk tetap percaya kepada janji itu. Dia melangkah sampai titik atau boleh katakan puncak adalah penantian seorang anak. Dan akhirnya Tuhan memberikan anak. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman itu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ternyata Tuhan wujudkan. Tuhan tidak ingkar janji. Tetapi persoalan adalah setelah anak itu lahir. Setelah anak itu ada. Ya, setelah Bapak Abraham menikmati berkat, kesukaan, sukacita yang luar biasa. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, ya beberapa waktu kemudian Allah menguji iman. Jadi lebih tepat itu menguji iman. Ya kalau mencobai supaya jatuh tapi menguji tidak. Mau melihat kualitas iman Abraham. Ya, jadi diuji. Ini juga terjadi dalam hidup kita. Kira-kira begini, saya terlalu mudah berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Kalau semuanya beres. Percaya sama Yesus? Ya, saya percaya. Tetap setia kepada Yesus? Ya, setia. Karena semuanya keadaan beres. Tapi kalau ada penderitaan, ada kesesakan, ada pergumulan yang berat, masihkah tetap, oh ya saya percaya Yesus. Oh saya tetap berkata haleluya, puji Tuhan untuk segala sesuatu. Tidak mudah untuk selalu berkata haleluya. Tidak mudah untuk selalu berkata puji Tuhan. Saya bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak selalu mudah berkata seperti itu. Ujian. Beberapa waktu kemudian Allah menguji iman dan ketaatan Abraham. Abraham, demikian firman Allah, iya Tuhan, sahut Abraham, menguji. Ujian iman. Dan ini terjadi dalam hidup kita. Ya, ujiannya sangat berat kalau saya lihat. Ya, ujiannya meningkat. Ini ujian yang luar biasa. Ya, perhatikan kita lihat ujiannya di ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambil anak itu yang engkau nantikan itu, yang menyukakan hatimu itu, yang membahagiakan kamu itu, anak yang engkau kasihi, ambil dan persembahkan di gunung sana. Ya, korbankan artinya harus dibunuh, korban bakaran. Maka nanti kita lihat memang betul dia persiapkan itu kayu, pisau, api, disiapkan untuk memang mengorbankan Ishak. Hah? Gimana ini? Kira-kira
ini lagi sukacita. Abraham, istrinya Sarah lagi bersukacita sudah punya anak dan anak itu semakin besar. Jadi bukan bayi yang akan dipersembahkan ini, sudah besar karena nanti Ishak sendiri bawa kayu itu. Ya, jadi sudah menanjak remaja. Ya, remaja ke pemuda begitu. Selama ini kita berbahagia, kita bersukacita. Tetapi kemudian suara Tuhan berkata, Abraham, korbankan anak. Wah, Tuhan, yang benar apa-apaan? Loh, Tuhan bilang bahwa keturunan janji berkat itu dari keturunanku, dari Ishak. Bukan yang dari satu itu. Dari Ishak. Aku menjadi bangsa yang besar, tapi hari ini aku harus korbankan. Bagaimana itu? Wah, ini tidak mudah. Abraham, ya Tuhan, korbankan anak yang kau kasihi. Persembahkan. Ya, kira-kira hari ini suara itu datang, besok harus dilakukan. Saya yakin semalaman dia bergumul. Aduh, ini bagaimana? Harus saya korbankan? Tidak. Korbankan? Tidak. Korbankan? Tidak. Semalaman bergumul. Tetapi ayat 12 tadi yang kita lihat. Sungguh Abraham menang dalam ujian iman. Imannya teruji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah ujian yang sangat berat. Mengorbankan anak yang dikasihi. Anak tunggal. Anak yang sudah dinantikan sejak lama. Anak yang didapatkan melalui mujizat. Anak perjanjian. Harus dikorbankan. Ya. Kira-kira sederhananya. Ini terlalu berat saya lihat kalau untuk kita ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat mengenai benda saja, ya saudara punya katakan sepatu yang bagus, yang saudara sangat sukai. Dan itu pemberian orang yang saudara sangat kasih, saudara sangat pelihara itu sepatu, elus-elus baik-baik. Tapi satu ketika ada seseorang berkata, berikan sepatu itu untuk aku membutuhkannya. Mau kasih? Itu pemberian yang sangat berharga, berarti dalam hidup saudara. Saudara aja sekali-sekali aja pakai itu, kemudian taruh di lemari lagi. Untuk dilihat-lihat, sepatu bagus. Luar biasa bagusnya dan sangat mahal. Terus ada teman saudara berkata, sepatu itu bagus dan saya sangat membutuhkan. Berikanlah kepadaku. Mau memberikannya? Ya, jemaat Sinam biasanya mau memberikan sebab rela berkorban. Amin. Coba lirik kiri kanan. Amin. Amin. Coba lihat. Kalau dibilang amin, ada satu kalimat lagi yang harus kita katakan. Amin. Oke, kalau begitu katakan. Pakaian yang menumpuk di lemari bagikan ke orang. Daripada lemari. Amin. Amin. Hingga aminnya. Amin. Ingat ya, pakaian minggu depan akan saya tanya berapa pakaian yang sudah diedarkan. Ada saudara-saudara kita yang sulit mendapatkan pakaian loh sekarang, banjir, kebakaran, apa segala macam. Ya nanti kumpulkan 2-3 pasang lah, daripada di lemari itu bagus, memang mahal. Saya yakin dan percaya sangat mahal karena dirapiin terus, hanya dilihat-lihat, dielus-elus, gak ada gunanya itu. Korbankan itu. Jemaat Sinam yang berharga dari diri saudara, korbankan itu. Amin. Hah? Gak bisa untuk satu ini 3 tahun kerja. Gak bisa untuk satu ini 5 tahun menabung. Terus saya harus korbankan nanti dulu. Untuk Ishak 25 tahun menunggu lahir anak itu. Bersama-sama kami nikmati kebahagiaan. Loh, Tuhan bilang korbankan anak yang kau kasih. Saya katakan ini ujian yang sangat berat. Sangat berat. Tetapi Abraham menang, dia menang. Maka disebut Abraham itu bapa orang beriman karena imannya teruji. Ya, iman rata-rata pada umumnya orang saat ini gini, imam jikalau. Saya percaya jikalau ini. Oh, kalau dia memberkati saya percaya. Kalau dia begini saya percaya. Kalau begini saya percaya. Tapi iman yang sesungguhnya sekalipun aku harus korbankan ini, aku tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun keadaan susah, keadaan sekarang ini, saya tetap percaya, saya tetap punya iman kepada Tuhan.
sekalipun. Dan itulah iman kita, amin. Sekalipun makan susah, tetapi tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Abraham mampu menghadapi ujian yang berat ini. Nah, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menghadapi ujian seperti yang dialami oleh Bapak Abraham? Ini penting. Mampukah kita? Karena begini, ada banyak orang yang gagal dalam menjalani hidupnya karena diperhadapkan dengan ujian dan dia merasa ini sangat berat. Ya. Nah, salah satu contoh kalau kita melihat perkembangan dunia, ada banyak orang yang angka bunuh diri itu meningkat karena tidak kuat menghadapi tantangan zaman ini. Terlalu gampang rapuh. Ya, bahkan orang berkata gini, sekarang ini, zaman sekarang anak-anak muda kita disebut generasi ya stroberi. Kenapa? Indah, bagus kelihatannya, tapi lemah. Lemah menghadapi situasi. Ya, jadi gampang patah semangat. Gampang kehilangan pengharapan. Dan itu sebabnya angka bunuh diri meningkat untuk kaum muda. Jadi imannya enggak kokoh, enggak kuat. Ya, tantangan zaman semakin luar biasa, tidak semakin gampang. Pengajar sesat juga merajalela, luar biasa. Nah, bagaimana kita menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan bagi kita? Apakah kita akan mampu seperti Bapak Abraham? Belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah Abraham telah melalui berbagai ujian. Artinya begini, kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan ujian yang kita katakan ini terlalu berat Tuhan. Nah, sesungguhnya ujian itu betul berat, tetapi kita sebenarnya sudah melewati ujian-ujian sebelumnya yang memang Tuhan izinkan dan kita sudah menang di situ. Ya, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang berat jika kita belum pernah menang menghadapi ujian yang ringan, sedang, dan agak berat. Oh, hari ini kalau hanya sekedar tidak makan sih ya udah biasa, nggak apa-apa. Wah, itu ringan. Tapi kemudian karena di dalam kondisi sulit ini kita kuat, kemudian ada lagi tantangan baru yang lebih berat tentunya. Dan kita kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka datang lagi ya yang lebih berat lagi. Saya tidak tahu ujian Bapak Ibu sekarang, apakah sudah sangat berat? Ya, kalau sudah sangat berat itu berarti Bapak Ibu sudah lulus dengan ujian-ujian yang beberapa waktu yang lalu. Ujian beberapa waktu yang lalu itu ringan. Kalau hari ini sudah berat. Tapi kalau hari ini masih Bapak Ibu merasa, gampang masalah hanya hujan aja kok, belum banjir, belum badai. Berarti siap-siap menghadapi badai. Amin. Kalau hari ini kita hanya menghadapi hujan lebat saja, belum badai. Dan kita menang di situ, maka siap-siap menghadapi badai. Katakan kiri kanan, siap-siap menghadapi badai. Amin. Amin. Aduh, badai. Amin. Berat, badai. Wow. Banyak yang gak siap menghadapi badai. Kalau boleh janganlah diuji gitu ya. Tapi Bapak Ibu tidak akan naik kelas. Ya, iman kita yang begini-begini aja, jadi Kristen-Kristen biasa saja. Jangan-jangan jadi Kristen KTP saja, jadi hanya menyebut nama Kristen saja. Tapi tidak memiliki iman yang berkualitas. Kita mau diuji. Ya, hujan lebat yang kita sudah lewati. Siap-siap menghadapi badai. Keren banget ya. Halo, sekali lagi dong, katakan kiri kanan, siap-siap menghadapi badai. Tapi dengan senyum, badai. Badai Pak, Ibu, badai loh. Bukan angin sepoi-sepoi, bukan, badai. Ya, kalau sudah badai banyak orang mulai teriak. Nah, kita melihat bagaimana perjalanan Bapak Abraham. Waktu dia dipanggil, ujian yang dihadapi oleh Abraham. Pertama dia dipanggil keluar dari negerinya, dari keluarganya, sanak famili. Ya, dia harus tinggalkan semua. Berat loh berpisah dari keluarga loh, berat. Ya kita semua rata-rata perantau, ngerti lah ya. Ya saya masih ingat waktu pertama kali berpisah dengan papa mama saya harus merantau, wah menangis juga loh.
Saya enggak menyuruh atau minta supaya kita hari ini menangis, enggak. Tapi kalau kita ingat masa itu, nangis kan. Papa, dada, gitu ya. Naik au ya au. Halo dada. Ya, semakin jauh, semakin sedih juga. Aduh, sendiri lagi. Kalau rame-rame sih enggak masalah. Kalau sendiri, dan Abraham diminta, waktu namanya Abraham ya, keluar, tinggalkan. Berat. Dia tidak tahu negeri yang dia tuju. Dia hanya dengar suara Tuhan, keluar, tinggalkan negerimu, dan aku akan memberi satu negeri yang dimana di situ engkau akan diberkati. Jadi hanya perjanjian, maka disebut tanah perjanjian, negeri perjanjian. Jadi hanya janji saja, dan itu harus dia yakin dengan janji Tuhan, maka dia melangkah. Betul, dia melangkah. Dan ketika dia melangkah, betul dia diberkati secara jasmani, hartanya banyak. Walaupun kemudian ada masalah baru. Nah kemudian dia berjalan terus menuju satu negeri yang dijanjikan. Nah dalam masa penantian ada satu hal yang dia nantikan, janji Tuhan untuk keturunan. Tetapi itu pun begitu lama untuk dia dapatkan. Kita sudah belajar minggu lalu. Ada kegagalan juga secara manusia. Ya. Nah, ujian demi ujian yang kita hadapi, Tuhan mengerti. Tuhan memang yang mengizinkan itu. Ya, Tuhan yang taruh supaya kita kuat dan betul-betul terujilah iman kita bahwa kita benar-benar percaya kepada Dia. Seorang hamba Allah yang sangat terkenal, yang kita tidak ragukan lagi kualitas imannya, bagaimana ujiannya yang begitu berat luar biasa. Bapak Ayub. Dia punya semuanya. Kemudian iblis berkata kepada Tuhan, karena engkau berkati dia, harta benda, oke. Sekarang silahkan. Harta benda habis. Ternak-ternak habis. Kemudian apakah Ayub mundur dari Tuhan? Tidak lagi menjaga hidup saleh? Tetap dia saleh. Oh iblis datang lagi, ya karena anak-anaknya kan masih ada. Silakan. Anak-anaknya meninggal semuanya. Ngeri loh. Ini aduh luar biasa. Apakah Ayub masih tetap menyembah Tuhan? Tetap menyembah Tuhan. Ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Luar biasa imannya. Oh iblis kata itu kan karena dia sehat. Coba sakit. Oke silakan. Bukan Tuhan yang membuat Ayub sakit. Enggak. Tapi iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menguji imannya. Dan akhirnya ketika dia sakit, istrinya gagal mempertahankan iman. Istrinya berkata, Pak Ayub, sudah matilah kau, kutukilah Tuhanmu. Karena hancur, hidupnya sudah berantakan, bau, korengan. Gak kelihatan lagi, gak jelas. Tapi Bapak Ayub bilang apa? Ya, kau seperti perempuan gila saja kau. Masa kita hanya menerima yang baik-baik saja, kemudian tidak menerima seperti situasi ini. Nah inilah keadaan banyak manusia, seperti yang saya katakan. Kita begitu luar biasa memuji Tuhan ketika semua baik-baik saja. Ketika sesuatu yang tidak baik secara manusia Tuhan izinkan kita alami. Masihkah kita datang kepada Tuhan? Ujian iman. Dan Ayub tetap bertahan sampai garis akhir. Dan karena dia bertahan, imannya itu terbukti. Tuhan memberikan pemulihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ujian demi ujian. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai ujian. Dan kita mau melihat sebenarnya ujian itu juga mempersiapkan diri kita untuk masuk ujian yang lebih berat. Jadi kalau saudara hari ini merasa bahwa itu sangat berat, Tuhan izinkan itu karena saudara, Bapak Ibu sudah mengalami sebenarnya ujian-ujian yang tidak terlalu berat sebelumnya. Atau mungkin hari ini begitu berat karena Tuhan mau bawa kita lagi kepada persoalan yang lebih berat dalam hidup ini. Tantangan yang lebih berat. Dan kita akan tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita. Karena kita sudah menghadapi tantangan demi tantangan. Ya gambarannya sangat mudah kita mengerti. Waktu kita pertama kali merantau, apakah langsung semua ada? Saya mendengar ada sahabat teman yang waktu cerita harus dikeluarkan dari kos karena tidak bisa bayar uang kos. Baju pakainya dikeluarkan oleh yang punya kos. Begitu luar biasa situasi seperti itu, tapi dia kuat. Nah,
Terakhir waktu dia cerita, dia udah punya rumah, dia punya kendaraan. Tapi itu terjadi karena melalui proses yang luar biasa. Coba kalau waktu itu terjadi dia langsung patah semangat, kehilangan pengharapan, kemudian berkata, udah kalau begini mati aja deh. Dia tidak akan dapat. Nah, hari lepas hari, situasi yang ada, jangan membuat kita lemah, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Bapak Abraham, di dalam kitab Roma diceritakan. Ya, Roma pasal 4 ayat 19, ini perlu bagi kita. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita melihat kita lemah untuk menghadapi persoalan itu, justru disitulah iman kita harus kita kuatkan. Semakin kita percaya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh tidak akan ada lagi masalah dalam hidup ini. Ada, tetapi hadapi dan kita melihat diri kita lemah. Sesungguhnya memang kita lemah secara manusia. Tetapi orang yang beriman itu punya kekuatan untuk menghadapi ujian demi ujian. Amin. Saudara punya kekuatan. Karena yakin ini Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan. Abraham imannya tidak lemah. Di ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hari ini kita punya pergumulan. Puji Tuhan, aku tahu ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, hari ini ada pergumulan, sedang, ringan, berat, sangat berat. Tetap kita berkata, puji Tuhan, aku tahu ada maksud Tuhan. Supaya aku menjadi pribadi yang memiliki iman yang teruji. Amin. Hari lepas hari, persiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Ya, dan ujian itu ada peningkatannya. Ujian yang sangat berat akan kita hadapi. Tetapi kita akan menang. Karena ujian yang ringan pun kita sudah hadapi dan kita lulus. Ujian yang sedang kita sudah hadapi dan kita lulus. Ujian yang agak berat kita hadapi dan kita lulus. Tetap mempertahankan iman kita. Belum ada yang goncang kan? Belum ada yang meninggalkan Yesus kan? Tetap setia kan? Oh kemudian ada yang sangat besar. Gak apa-apa. Kita akan kuat. Karena sudah teruji. Yang kedua. Ya, dari kehidupan Abraham. Abraham fokus kepada firman Tuhan. Ini yang membuat dia mengalami kemenangan dalam menghadapi ujian. Kejadian 22 ayat 12 tadi. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah, ini rahasianya. Takut akan Allah. Jadi lebih mendengar suara Allah. Bukan kepada berkat yang telah Allah berikan itu. Bukan kepada Ishak yang dikasihi. Bukan dia tidak sayang, benar-benar dia sayang. Tapi Tuhan katakan, dan ini yang Tuhan lihat dari kehidupan Bapak orang beriman ini. Bahwa dia taat. Ya, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan di ayat 18 kita lihat dikatakan begini. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Abraham, ya Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Abraham, ya Tuhan. Korbankan anakmu. Ini suara Tuhan apa bukan? Korbankan, persembahkan, bunuh anakmu. Sembelih anakmu. Tuhan. Ini kan satu-satunya penerus itu. Korbankan anak. Baiklah Tuhan. Karena engkau yang menyuruh.
Satu ketika murid-murid Tuhan mengalami kegagalan dalam hal menangkap ikan. Waktu itu mereka belum jadi pengikut Tuhan ya. Baru dipanggil. Ya, mereka menangkap ikan semalam-malaman, dikatakan mereka menangkap dan tidak dapat apa-apa. Kemudian Yesus datang dan berkata, tebarkan jalamu. Padahal bukan waktu untuk menangkap ikan lagi. Kemudian Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melemparkan jala. Karena engkau yang menyuruhnya. Jadi dia dengar suara Yesus. Dia ikuti perintah Yesus. Karena engkau yang menyuruhnya. Ya, kemudian dia tebarkan jala dan mereka dapat ikan yang banyak. Dan itu tidak lazim. Bukan waktunya menangkap ikan. Tapi karena Yesus yang menyuruhnya. Kira-kira begini. Abraham berkata, iya Tuhan, karena engkau yang berfirman. Karena engkau yang menyuruh. Baik, aku akan lakukan. Secara manusia tentu bergumul. Mengorbankan anak. Saudara, perhatikan, Abraham tidak ragu-ragu, ya. Dia tidak ragu-ragu dengan suara Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita, ini benarkah? Haruskah saya persembahkan? Ini apa dari Tuhan? Keraguan kita untuk melakukan firman Tuhan terbukti dari tindakan kita yang tidak melakukannya. Kira-kira begini, kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita mau diberkati. Rahasianya cari kerajaan Allah. Tapi berapa banyak di antara orang-orang percaya yang menyebut diri orang Kristen mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Sangat sedikit. Lebih banyak mengandalkan pikiran, kekuatan, kepintaran sendiri. Nah, jadi kita percaya kepada firman, dengar suara Tuhan dan lakukan. Karena Tuhan yang menyuruh. Abraham tidak ragu dengan suara Tuhan. Karena Tuhan yang meminta supaya anaknya yang dia kasihi itu dikorbankan, maka Abraham akan mengorbankannya. Perhatikan, besok paginya di ayat 3, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Siapa yang akan dikorbankan? Anaknya itu. Dia belah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Lalu pergilah dia. Dia lakukan walaupun berat. Dia lakukan walaupun tidak masuk akal. Ada banyak orang yang tidak mau melakukan firman Allah karena merasa ini tidak masuk akal. Tidak logis. Menolak firman Allah. Tapi Abraham karena Tuhan yang berbicara. Dia kenal Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara dia lakukan. Dia bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan. Dia melangkah. Dia berjalan menuju tempat itu. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Cukup lama ya perjalanannya. Ini hari ketiga dalam perjalanan baru dia lihat. Kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Ya. Saya pikir ini sudah semakin, jantung itu sudah makin deg-deg ini. Waduh, sudah dekat. Tempat pembantaian itu sudah dekat. Ini anak yang bersama dengan dia akan disembelih. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Apa artinya? Bagaimana mungkin kembali? Kan Ishak akan dibunuh. Ini satu berkecamuk loh. Tapi berkata kepada bujangnya, hamba-hambanya, kalian tinggal di sini. Kami akan sembahyang. Sembahyang untuk apa? Mengorbankan ini anak, Ishak. Tapi dia berkata, kami akan kembali. Loh, ini serius apa enggak? Serius. Terus ada apa?
Nanti bagian ketiga kita lihat luar biasa. Betul akan disembelih, betul. Nah inilah letak iman dari Abraham. Dia tahu Tuhan, siap mengorbankan. Kalau itu Tuhan yang minta, dia akan korbankan. Dia akan korbankan. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak bawa kayu bakar untuk membakar dirinya. Ada api, kemudian berjalan, papanya ada di sampingnya. Kemudian papanya, dia bertanya kepada papanya, "Papa, ini ada kayu, ada api, mana korbannya?" Hati siapa yang enggak? Waduh. Dalam hati kau lah nak. Anak yang dia kasihi. Siap untuk dikorbankan. Kemudian ada pertanyaan. Mana korbannya? Wah ini berat. Tapi Abraham menjawab dengan baik. Bukan berarti Abraham sudah akan percaya. Nanti akan terjadi, Tuhan akan gantikan. Udah. Betul dia akan korbankan. Tuhan tidak berkata ini pura-pura ya kamu bawa nanti akan saya ganti. Enggak. Jangan kita berpikir oh ya kan nanti kan ada korban pengganti. Nah itu kan Abraham tidak tahu. Kita aja yang tahu karena kita sudah baca. Tapi Abraham waktu enggak tahu. Ya dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Apakah nanti akan ada korban pengganti itu kan bagian Tuhan, urusan Tuhan. Dia tidak ngerti. Yang dia ngerti adalah bahwa dia akan korbankan anak ini. Ya. Di ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sambil mendekati tempat itu. Ya kira-kira waktu perjalanan tentu hening ya. Ishak berjalan bawa, Abraham juga sambil bergumul. Ini berkecamuk. Ya sama seperti waktu Yesus mau ke kayu salib. Bukankah Yesus bergumul di Taman Getsemani? Suasananya begitu luar biasa. Ya tentu pikiran-pikiran lain juga bagi Abraham bisa saja menyelonong. Udahlah janganlah bawa anak itu. Bisa saja. Ya itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mau lakukan firman, ketika kita lakukan yang benar. Suatu pergumulan yang berat bisa suara datang. Ya enggak usah. Kira-kira begini. Ada orang yang menyakiti hati saya. Saya selama ini dendam sama dia. Nah kemudian dia yang bersalah. Saya dengar firman Tuhan. Harus mengampuni. Oh kemudian saya melangkah. Saya mau mengampuni dia. Tapi di tengah jalan. Gak enak ah. Ngapain juga datang ke rumahnya. Dia nyakitin. Iya ya. Akhirnya gak usah deh. Akhirnya kita berbalik dan tidak mau lagi ketemu sama dia. Mungkin punya pengalaman seperti itu. Kok kayaknya Pak Pendeta punya pengalaman ya. Ya mungkin kita sama-sama. Udah ada niat nih. Dengar firman Tuhan kita mau berdamai dengan dia. Di tengah jalan ada suara lain. Ngapain kau berdamai sama dia? Dia tuh belum bertobat. Dia akan begitu-begitu. Iya ya. Gak usah berdamai ya. Iya gak usah berdamai. Gagal kita lakukan firman. Suasana hening, Abraham melangkah bersama Ishak. Saya yakin ini pertanyaan ini mengagetkan juga. Tapi pura-pura gak kaget aja ini Bapak. Bapak, di sini ada kayu, ada api, mana korbannya? Tapi tetap ayo, Tuhan akan siapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Betul. Abraham mengambil pisau. Setelah mereka sampai, mengikat Ishak dan hendak menyembelih. Baru kemudian suara Tuhan datang, stop, jangan. Ya, Abraham tidak tahu kalau akan ada pengganti, ingat. Ini sama dengan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu mereka diminta untuk menyembah patung itu, mereka tidak mau menyembah patung itu, hanya menyembah Allah. Risikonya mati masuk dalam perapian, tidak apa-apa. Ya, apakah Tuhan akan tolong atau tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan saja. Tidak menyembah patung. Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke api yang sangat panas itu. Apa yang terjadi? Ketika mereka ada di dalam perapian itu,
mereka tidak mengalami kebakaran. Ada mujizat. Abraham mengikat Ishak, menaikkan ke atas kayu, ambil pisau. Stop, kata Tuhan. Malaikat Tuhan, berhenti. Aku tahu kau sekarang. Kau punya iman. Saudara, kebenaran yang ketiga mau kita lihat adalah Abraham percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan orang mati. Jadi dia mau bunuh benar. Karena dia tahu Tuhan nanti akan bisa menghidupkan kok. Jadi kalau Tuhan minta, saya akan bunuh. Ya, tapi Tuhan mengerti, melihat. Ya, tujuan akhir adalah aku tahu sekarang imanmu. Ya. Abraham sungguh-sungguh mengorbankan anaknya. Ya. Di dalam firman Tuhan. Ya. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11. Ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Ini jalan keluar daripada Tuhan. Ya. Jadi sesuatu yang kita tidak duga bisa Tuhan buat bagi kita. Tetapi yang terpenting lakukan dulu firman Allah. Walaupun itu tidak masuk akal. Buat dulu. Jangan ragu. Ya, lakukan dulu. Nah, bagaimana nanti jalan keluar itu urusan Tuhan. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, terlihat sekali iman dari Abraham. Di ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Waktu tadi mereka jalan dan berkata kepada hamba, tinggallah kami akan kembali. Waktu Ishak bertanya, Papa mana korban anak domba? Tuhan akan sediakan. Apakah Abraham tahu memang akan seperti itu? Tidak. Tetapi ini yang Tuhan buat. Rupanya itu perkataan iman juga. Tuhan akan siapkan. Tuhan akan siapkan. Perlu kita memperkatakan perkataan iman. Ya, yakinnya kita kepada Tuhan. Percayanya kita kepada Tuhan. Karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di ayat 15, 16. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat betapa dahsyat, betapa luar biasa, ya, iman yang teruji, ya, akhirnya mendatangkan berkat. Ya, jadi jangan kepada berkat itu. Ya, kadang-kadang kita bisa terpesona dengan berkat itu, kemudian kita tidak fokus kepada Allah. Ya, jangan seperti itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman dari Abraham. Dia percaya kepada Tuhan, dia lakukan, ya.
Walaupun sepertinya ini tidak masuk akal, tapi Tuhan menyediakan. Iman daripada Abraham, dia percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati, bisa menghidupkan kembali. Jadi benar-benar dia mau persembahkan itu. Ya, ini penting dalam perjalanan hidup kita. Miliki iman ya yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat di dalam Roma tadi di pasal 4, saya akan baca untuk kita. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberi ya yang terbaik, bahwa orang yang mati pun bisa Tuhan bangkitkan, ya. Oke. Dikatakan ayat 17 Roma pasal 4, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17, kisahnya di situ. Jadi Abraham memiliki iman bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang mati. Jadi benar-benar mau dibunuh. Nanti akan Tuhan berperkara entah bagaimana cara untuk menghidupkan, itu urusan Tuhan. Tapi yang terpenting Abraham punya iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, iman mengalahkan dunia. Orang yang beriman akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Apapun, sebesar apapun ya pergumulan dan tantangan dalam hidup ini, kita akan mengalami kemenangan. Belajar daripada Bapak Abraham. Karena apa? Yang pertama tadi, dia sudah teruji, dia menghadapi ya ujian demi ujian. Jadi dalam hidup ini kita lihat itu sebagai ujian iman kita. Ringan, sedang, agak berat, dan sangat berat pun kita akan kuat karena kita lewati proses itu. Ya, yang kedua tetap datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Fokuslah kepada suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, ikuti suara Tuhan. Dan miliki iman seperti Abraham. Bahwa dia percaya Allah sanggup menghidupkan orang mati. Ya, Allah adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.